Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPG. Di video kali ini saya akan ngebahas perihal kegiatan yang kedua, yaitu eksplorasi penyebab masalah atau LK1.2. Di video yang lalu saya sudah membahas tentang identifikasi masalah, dan sekarang saya akan membahas tentang lanjutannya, yaitu di eksplorasi penyebab masalah. Dan di penugasan saya ini, alhamdulillah, nilai saya 100 ya. Jadi saya sangat pede berbagi tentang cara penyusunan LK1.2. Oke, langsung saja. Jadi teman-teman, LK1.2 ini kita ambil dari LK1.1 yang sudah kita buat. Langsung aja ya. Di LK1.2 ini saya perbesar dulu. Nah, ada 3 kolom. Yang pertama adalah masalah yang telah diidentifikasi, kemudian ada hasil eksplorasi penyebab masalah, dan ada analisis eksplorasi masalah. Untuk kolom yang pertama ini kita ambil dari LK.1. Nah, ini ya, masalah yang telah diidentifikasi, kita ngambil yang ada di sini. Di LPTK saya, ini saya ada di UNESA, dan ada juga teman saya di beberapa LPTK yang lain, hampir serupa. Artinya ada juga yang tidak serupa dengan apa yang ada di instruksi LPTK saya ya. Intinya begini ya, nanti disesuaikan aja. Di masalah yang kita identifikasi di sini di LK1.1 ya, ini kan ada banyak ya. Eh yang pertama, untuk jenis permasalahan pedagogik, literasi, dan numerasi aja ini udah ada 1, 2, 3. Kemudian kesulitan belajar untuk siswa inklusi juga ada banyak ya. Nah, kalau di LPTK lain itu ada yang mana di LK1.2 itu membahas semua yang ada di masalah yang sudah diidentifikasi. Semuanya ini dibahas. Tapi kalau di LPTK saya enggak. Jadi kalau di LPTK saya di UNESA itu enggak semuanya. Jadi yang dibahas adalah yang berhubungan dengan keguruan, karena saya adalah guru ya. Jadi yang berhubungan dengan profesi keguruan, apalagi mata pelajaran. Saya kan bahasa Indonesia. Jadi kita cari yang sesuai dengan profesi kita, yaitu guru bahasa Indonesia. Misalnya saya, kalau teman-teman guru matematika ya matematika gitu. Nah, yang sesuai dengan saya ada 3. Yang pertama, kurang baca minat siswanya ya, minat baca siswa. Kemudian yang kedua, kurang mampu dalam hal berbicara, praktik berbicara. Kemudian yang berikutnya adalah tentang metode mengajar yang masih klasik. Itu yang saya ambil. Yang lain nggak diambil, kenapa? Nah, alasan dari dosen saya di LPTK, karena yang lain bukan tupoksi kita sebagai guru. Misalnya nih, misal gampang-gampangnya tentang siswa inklusi. Ini kan bukan tugas kita, ini kan tugasnya guru BK ya, bimbingan konseling. Jadi kita nggak perlu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian perihal sarana prasarana misalnya, kayak ini ya, guru kurang menguasai iptek, penggunaan media sarana prasarana yang belum maksimal. Ini juga bukan ranah kita sebagai guru mapel gitu ya. Jadi kita nggak perlu membahas ini. Jadi yang kita bahas yang berhubungan dengan profesi kita sebagai guru mapel. Dan di LPTK saya diberi kelonggaran minimal 3 permasalahan. Jadi nggak harus semuanya. Jadi alhamdulillah enak lah, termasuk ringan 3 permasalahan. Yang jelas pada ujungnya nanti kita akan menyisakan 2 permasalahan aja. Nah, di sini kita disuruh atau disarankan 3 masalah minimal, maksimal bebas. Karena udah ada aturan gitu ya, saya ngambil yang 3 aja, nggak usah diperbanyak, capek nanti ya. Setelah dipilih masalah yang telah diidentifikasi, teman-teman langsung nulis aja masalahnya di sini dan dikerucutkan pada pembelajaran yang terjadi permasalahannya. Misalnya nih ya, saya buka lagi tadi yang LK1.1. Ini masalah yang pertama saya akan ngambil di permasalahan literasi ya. Minat baca siswa kurang. Saya tulis di sini untuk uraiannya dengan redaksi kalimat yang baru, kurangnya minat baca siswa dalam pembelajaran membaca teks cerita pendek. Jadi langsung dikhususkan atau difokuskan di salah satu kompetensi dasar yang kita ampu di mata pelajaran kita. Kalau ini kan masih bersifat umum ya, masih sangat umum banget. Nah, di sini langsung kita khususkan. Karena sekali lagi penyusunan LK kita mulai dari 1.1, 1.2 sampai seterusnya nanti tujuannya adalah untuk penyusunan rencana aksi atau RPP. Jadi langsung kita fokuskan ke mata pelajaran dan kompetensi dasar. Jadi yang saya susun adalah kurangnya minat baca siswa dalam pembelajaran membaca teks cerita pendek.
Yang permasalahan kedua sama, jadi saya kerucutkan di salah satu kompetensi. Ini siswa kurang mampu dalam praktik berbicara pada materi teks pidato persuasif. Kalau teman-teman matematika nanti disesuaikan, misalnya IPA juga disesuaikan. Langsung fokus ke kompetensi dasarnya. Nah, yang terakhir ini guru mengajar dengan metode monoton ya dalam pembelajaran berbahasa Indonesia materi cerita pendek. Udah. Kalau sudah kita temukan dan kita tentukan ya untuk LK 1-2 di bagian kolom yang pertama, yaitu masalah yang telah diidentifikasi, barulah kita mencari eksplorasi penyebab masalahnya. Eksplorasi ini intinya kita mencari referensi yang menyatakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masalah yang kita pilih. Misal, masalah saya kan di kurangnya minat baca. Nah, di sini kita mencari penyebabnya. Apa sih yang membuat siswa itu memiliki kurang baca? Nah, kita cari di literatur-literatur. Kita tinggal cari aja di internet ya. Misalnya kita tinggal cari aja. Kalau saya nyarinya langsung saya ketik jurnal tentang penyebab kurangnya minat baca. Misalnya gitu ya. Nah, di sini nanti muncul banyak beberapa referensi dari jurnal ya. Kita disarankan di jurnal ya. Kita tidak disarankan membrowse-nya di sebuah blog ataupun WordPress karena itu kan sifatnya nggak resmi. Yang resmi kan jurnal karena dia sudah dipublish. Nah, ini tinggal kita download aja. Nanti langsung aja kita turunin di sini hasilnya. Misalnya rendahnya minat baca siswa disebabkan oleh beberapa faktor bla bla bla. Nah, jadi ini adalah penyebab-penyebab yang kita gali dari literatur ya. Pertama literatur dari jurnal, seberapa banyak bebas, bisa satu kajian aja, bisa dua, terserah. Selama dosen kita nggak membatasi, nggak usah tanya. Kalau teman-teman tanya malah nanti jadi banyak yang ditemukan. Kemudian website juga boleh, tapi yang website resmi ya. Ini saya ada website tapi ini resmi milik pustaka dari salah satu kampus. Kemudian literatur berikutnya adalah wawancara. Nah, wawancara ini kita nanti ada teman sejawat ya. Kemudian ada dari MGMP juga boleh dan dari jajaran teratas kepala sekolah. Perihal wawancara ini penyusunannya bebas, ada yang langsung ditulis sumber wawancara guru teman sejawat langsung isinya. Ada yang kalau saya ini saya tulis narasumbernya siapa namanya, kapan saya wawancara saya tulis. Formatifnya nggak ada acuan baku sih. Intinya penyusunan LK ini acuan bakunya adalah dosen ya. Jadi nggak usah nengok tetangga. Ada tetangga saya yang dari LPTK lain itu ribet gitu, harus ditulis juga pertanyaan-pertanyaannya. Aduh, kalau di LPTK saya enggak. Dan sebenarnya juga banyak teman saya di LPTK lain juga nggak ribet kayak gitu sih. Mungkin mereka tanya ya, nanti wawancaranya pertanyaannya ditulis apa enggak. Akhirnya menimbulkan sebuah penugasan baru dan dosennya bilang yaudah ditulis aja gitu. Jadi termasuk ini merupakan saran buat teman-teman ya, kalau ada tugas dan nggak ada instruksi yang pasti, itu artinya teman-teman silakan membebaskan diri dan pilihlah jalan yang paling mudah. Jangan menanyakan hal yang tidak diperintahkan. Kalau menanyakan, waduh itu nanti bisa jadi sebuah perintah baru. Jadi ditulis saja begini. Apakah kita perlu bikin daftar pertanyaan? Terserah ya. Mau bikin juga monggo, enggak juga enggak masalah. Yang terpenting nanti hasilnya dari sini. Apakah nanti ditanyakan bukti-buktinya? Enggak. Di LPTK saya enggak, di teman-teman saya enggak. Yang jelas itu tadi, jangan mempertanyakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Khawatirnya nanti itu akan menjadi sebuah perintah baru dan teman-teman ribet nanti ya. Gini terus berikutnya juga sama, kita cari sumber literaturnya, jangan lupa ditulis untuk linknya, link referensinya, semuanya begitu sampai selesai ya, mulai dari literatur dan wawancara. Nah, kalau sudah selesai ya, yang terakhir, nah kolom terakhir ini kita ambil dari beberapa temuan-temuan di literatur yang sesuai ya. Jadi setelah dilakukan analisis terhadap kurangnya minat baca siswa melalui berbagai sumber literatur dan wawancara, maka dapat ditentukan penyebab masalah yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan sebagai berikut. 1. Siswa tidak. Jadi ini ngambilnya bebas, bisa dari literatur, bisa dari wawancara, terserah. Yang pasti mana yang sesuai. Ini kan tertulis banyak ya, ada yang penyebabnya kurang minat baca itu ada yang karena faktor internal, eksternal. Kalau dari wawancara ini ada yang karena tidak terbiasa, tidak suka, buku bacaannya kurang, koleksi bukunya tidak sesuai, sampai seterusnya. Nah, di sini kita ambil
mana yang sesuai dengan peristiwa yang kita alami. Nah, ya, yang sesuai dengan satuan pendidikan kita. Akhirnya saya di sini menulis: satu, siswa tidak terbiasa melakukan kegiatan membaca. Dua, adanya pengaruh gawai yang membuat siswa cenderung malas. Tiga, buku bacaan atau buku koleksi perpustakaan yang digunakan dalam pembelajaran rata-rata tidak sesuai, dan seterusnya begitu. Bawahnya juga, ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Intinya ini gampang banget. Jadi yang pertama kita ambil dari identifikasi masalah yang di LKT 1.1, kita ambil dan kita kerucutkan sesuai dengan kompetensi dasar di mapel kita. Kemudian yang ke kolom kedua ini kita mencari penyebabnya secara literatur, ya, tidak secara yang terjadi di kondisi kita, tapi secara literatur dulu. Kita nanti dapat banyak. Nah, barulah di sini kita pilih yang sesuai dengan yang kita alami permasalahannya. Barulah ketika udah selesai, ya udah tinggal dikumpulin aja. Nah, kira-kira itu penyusunan LK 1.2 untuk eksplorasi masalah, ya. Ingat, jangan nengok rumput tetangga, karena Anda punya rumput sendiri, artinya setiap LPTK punya aturan masing-masing. Tidak ada aturan baku untuk menyusun kolom-kolom di sini. Aturan bakunya kembali ke dosen masing-masing. Yang jelas secara runtutan pola pengisiannya seperti itu yang saya jelaskan. Perihal formatnya menyesuaikan. Tapi satu catatannya, ketika dosen tidak membuat peraturan secara baku atau secara kaku atau secara ribet, maka jangan menanyakan hal-hal yang tidak diperintahkan, ya. Kalau dosen bilang udah silakan nanti dicari, nanti diambil masalahnya, ya sudah, udah beres, nggak usah ditanya. Bu, nanti ada wawancara, itu pertanyaannya ditulis nggak? Aduh, nanti malah dosennya bilang oh ya ditulis aja, repot. Bu, nanti wawancaranya harus ada bukti dokumentasi foto ndak? Nanti dosennya bakal bilang iya dong, pakai foto juga sebagai bukti. Ya repot nanti kalian. Jadi jangan mempertanyakan hal yang tidak diperintahkan, karena ketika itu ditanyakan bisa jadi akan menjadi perintah baru. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan membantu proses PPG-nya teman-teman semuanya. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan pembahasan LK 1.3. Terima kasih, tetap semangat untuk menjalani PPG-nya, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.